Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para insan pembelajar, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Mahadewi, dosen pengampu mata kuliah Praktik Pengelolaan Event. Kali ini kita bertemu di pertemuan ke-6 dan saya akan memberikan penjelasan lebih detail mengenai siklus manajemen event, khususnya fase 3, 4, dan 5. Jika di materi sebelumnya kita membahas lebih detail terkait dengan sasaran event dan juga siklus manajemen event, terutama fase 1 dan 2, kali ini saya akan bahas lebih detail terkait fase 3, 4, dan 5 pada siklus manajemen event. Yuk kita pelajari bersama. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi yang sebelumnya bahwa siklus manajemen event memiliki 5 fase, yaitu research, design, planning, coordination, and evaluation. Masing-masingnya memiliki peran untuk membangun sebuah event agar event dapat disusun dengan baik, dijalankan secara sukses, dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah event. Siklus manajemen event yang disampaikan oleh Goldblatt 2002 dijelaskan bahwa terdapat 5 fase atau tahapan dalam membuat sebuah event, yaitu research atau penelitian, design, planning atau perencanaan, coordination, dan juga evaluation atau evaluasi. Fase 3 yaitu adalah planning atau perencanaan. Planning merupakan kegiatan menyusun perencanaan sebuah event yang didasarkan pada desain yang telah dibuat pada fase sebelumnya. Perbedaan dengan tahapan desain yaitu bahwa jika pada tahapan desain menghasilkan konsep dasar sebuah event yang merupakan hasil dari penelitian. Pada kegiatan perencanaan, semua konsep dibuat lebih detail dan dapat dikerjakan secara teknis untuk menjalankan event. Hal yang perlu dilakukan saat melakukan perencanaan antara lain, cocokkan dan padukan rencana kerja event dengan tujuan dan sasaran dengan spesifik. Yang kedua, fokus pada hasil yang didapat diukur. Ketiga, siapkan time frame yang realistik atau masuk akal. Yang keempat adalah identifikasi peranan stakeholder. Dan yang terakhir adalah monitor kinerja dari semua rencana yang telah ditentukan. Hal penting dalam perencanaan. Yang pertama adalah buat seluruh aturan dan peraturan dalam tabel. Yang kedua, pikirkan hubungan yang terbentuk. Yang ketiga, penugasan dan prioritas. Yang keempat, temukan hubungan yang alami. Yang kelima, persetujuan akhir dan distribusikan. Dalam sebuah perencanaan event juga harus diperhatikan terkait dengan batas waktu event atau event timelines. Yang pertama, planning timelines atau perencanaan batas waktu. Yang kedua, performance chart atau tabel kinerja. Yang ketiga adalah production schedule atau jadwal produksi. Develop site plan, diantaranya yaitu transportation, parking, registration, support staff, VIP services, communication, support services, medical services, emergency services, security, decor, design, seating, equipment, catering, power services, water management, recycling, storage, setup, dan teardown. Kemudian production, ada staging atau panggung, ada entertainment atau hiburan, lighting, penerangan atau lampu-lampu, special effect, permit and labor needs, perizinan dan kebutuhan tenaga kerja. Yang selanjutnya adalah venue. Venue yang unik akan menambah pengalaman event. Perkiraan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin harus didatangkan dari luar venue seperti fasilitas toilet dan power generator atau outdoor event. Selanjutnya adalah mengoptimalisasi dekor maupun yang telah ada di venue akan meringankan biaya. Selanjutnya, tunjukkan kelebihan venue dengan menampilkan keunikan venue tersebut atau kejutkan audiens dengan merubah secara ekstrim venue tersebut sehingga mendapatkan suasana yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Yang terakhir adalah support services, speakers atau artis, master ceremony, presenter, prizes, gift and amenities. Fase keempat yaitu coordination. Fase keempat dari siklus manajemen event adalah coordination atau koordinasi. Tahap ini berfokus pada hubungan dan komunikasi para pihak di dalamnya untuk berkolaborasi dan juga bekerja sama melaksanakan rencana-rencana event yang telah disusun. Komunikasi serta pembagian kerja yang proporsional menjadi kunci dari fase ini. Berikut adalah penjelasan terkait dengan fase coordination. Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan koordinasi dalam suatu penyelenggaraan event antara lain, yang pertama adalah komunikasi, kemudian hospitality, dan juga meetings atau rapat koordinasi. Komunikasi aktif harus dibentuk dengan panitia atau komite
klien atau stakeholder, vendor, supplier, dan juga dengan sponsor. Yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan vendor atau suppliers yaitu yang pertama adalah pemilihan vendor, kemudian kontrak kerjasama, monitor jasa pengantaran atau distribusi, dan yang terakhir adalah damage control. Hospitality. Identifikasi hospitality yang dibutuhkan, antara lain program-program yang diorganisasikan, klien dan sponsor, personel dan performers, dan juga partisipan. Meetings atau rapat koordinasi. Yang pertama adalah dengan staff dan volunteers, temporary dan technical, personel, providers, performer, orientations, rehearsal, press conference, and post conference. Hal penting yang harus diperhatikan dalam tahapan koordinasi yaitu identifikasi prosedur pelaporan, informasikan setiap perkembangan kepada klien. Yang ketiga, efektifkan media komunikasi sebagai media, lakukan selalu konfirmasi dari setiap hasil yang didapat, agendakan seluruh hasil meeting atau rapat, dan yang terakhir adalah monitor seluruh jalur komunikasi. Fase kelima atau fase evaluation. Fase terakhir yang perlu dilakukan pasca penyelenggaraan sebuah event yaitu adalah fase evaluasi. Fase ini menjadi penting sebagai bahan koreksi suatu penyelenggaraan event dan dapat dijadikan dasar untuk membuat desain event lainnya, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Pada fase evaluasi, kita bisa ingat kata-kata dream. Apa sih dream? Yaitu yang pertama adalah dokumen, analisa dokumen-dokumen yang terkait dengan event. Review semua kegiatan yang telah dilakukan. Evaluate, evaluasi seluruh kegiatan yang terkait dan yang telah dilakukan. Analyze, analisa evaluasi yang telah dilakukan dari kegiatan event tersebut. Dan yang terakhir, make recommendation, buat rekomendasi untuk keseluruhan jalannya event. Proses evaluasi, terdapat 7 proses dalam melakukan evaluasi. Yang pertama, review setiap fase yang telah dilakukan. Yang kedua, lakukan pengujian dan pengukuran dari setiap elemen kegiatan. Yang ketiga, lakukan secara objektif. Yang keempat, lakukan wawancara dengan stakeholder mengenai jalannya event. Yang kelima, jika akan menjadi atau sudah menjadi event rutin, buat tujuan baru. Dan yang keenam, semua harus dalam bentuk tertulis. Hal yang sebaiknya diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi suatu kegiatan event antara lain, hubungan langsung dengan research, butuh baseline atau fondasi, butuh specific plan, butuh sumber yang dapat dipercaya, dan yang terakhir adalah sumber-sumber dari laporan proses. Kemudian lakukanlah kegiatan analisa proses kegiatan, evaluasi proses kegiatan, evaluasi instrumen atau alat kerja, dan evaluasi strategi, baik pemasaran, penjualan, dan lain sebagainya. Penjelasan tentang siklus event management sudah rampung dijelaskan. Semoga dapat dipahami dan diserap dengan baik ya sebagai bekal untuk kita nanti membuat event sebenarnya. Jangan lupa untuk mengunduh materinya juga ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.